wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing mata kuliah riset pemasaran Bapak Fikri. Di sini kami kelompok 11 yang terdiri dari Muhammad Zaim, saya sendiri, dan rekan saya Yeni Dwi Laksono, dan rekan saya yang satunya adalah Wanti Saputri, dan satu lagi adalah Nindya Widya Maheva. Di sini kami kelompok 11 akan membahas mengenai pemetaan literatur. Oke, rekan-rekan, ada yang di sini ada yang mengetahui definisi literatur? Ya, saya langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Literatur adalah dapat diartikan sebagai sumber ataupun acuan yang digunakan dalam berbagai aktivitas di dunia pendidikan ataupun aktivitas lainnya. Literatur juga dapat diartikan sebagai rujukan yang digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu. Pencarian literatur atau referensi penelitian. Pencarian literatur. Apa itu pencarian literatur? Penelusuran literatur adalah kegiatan mencari atau menemukan kembali informasi kepustakaan mengenai suatu bidang tertentu yang ada di perpustakaan maupun di penelusuran lainnya luar perpustakaan dengan menggunakan bantuan literatur sekunder dan atau sarana penelusuran lainnya. Tujuan penelusuran literatur untuk mendukung penelitian dan atau penulisan ilmiah serta bahan bacaan sesuai kebutuhan pengguna perpustakaan. Tujuan melakukan pencarian literatur itu terbagi jadi 5 ya tujuannya. Itu ada tujuannya melakukan pencarian literatur itu ada 5 tujuannya. Yang pertama adalah menghindari duplikasi atau plagiasi dalam penelitian ilmiah. Maksudnya di sini apa? Itu tentu rekan-rekan tahu ya, plagiat adalah secara umum adalah mengambil karangan. Itu sesuai definisi KBBI, definisi plagiat tadi, mengambil karangan. Nah, untuk teman-teman nih, kita sudah semester akhir ya, tolong diperhatikan karena plagiat ini ada sanksinya teman-teman. Ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiat, khususnya terjadi di lingkungan akademik. Nah, tentu lulusan yang karya ilmiahnya ini menggunakan diluluskan dengan secara ilmiah atau vokasi itu juga akan kena sanksi ketika dalam lulusannya itu terdapat plagiarisme, yaitu nanti dikenakan dalam pasal 25 ayat 2. Nanti yang terbukti untuk yang menggunakan plagiat yang benar-benar plagiat akan mendapatkan sanksi penjara 2 tahun atau denda sejumlah uang 200 juta rupiah. Nah, untuk yang nomor 2 adalah menemukan informasi literatur yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, maksudnya di sini adalah tentu ya penerima atau mengharapkan yang akurat lah untuk informasi, harus sesuai dengan kenyataan, informasinya harus up to date sesuai maksud penggunaannya penelitian ini. Langsung menuju yang nomor 3 yaitu menemukan ide baru dalam penulisan penelitian. Nah, ide penelitian ini sangat mendasar ya teman-teman, modal awal untuk membuat proposal. Ide penelitian ini harus dibuat cerdas, inovatif, dan kreatif, begitu ya, supaya modal awal tuh kita sistematis ke belakangnya dalam penelitian mudah kita membuatnya. Nah, yang keempat adalah menemukan desain, riset, dan metode penelitian yang tepat. Nah, dengan metode yang tepat, maka peneliti telah menghindari cara pemecahan masalah dan cara berpikir spekulatif dalam mencari kebenaran. Begitu. Yang kelima adalah memenuhi ketentuan publikasi ilmiah, yakni harus mencari teori atau literatur pembanding yang relevan untuk bahan penulisan ilmiah dan penelitian. Nah, maksudnya di sini adalah karya tulis ilmiah ini adalah penelitian menggunakan metode yang berdasarkan penelitian, penyelidikan, pengamatan, dan pengumpulan. Jadi jelas itu alurnya begitu. Mungkin itu saja
dari saya nanti akan disambung oleh rekan saya selanjutnya. Monggo untuk rekan saya untuk melanjutkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Wanti Saputri, NPM 052, akan melanjutkan apa yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Mas Jaim terkait dengan materi presentasi kita hari ini, yakni pemetaan literatur. Nah, setelah sebelumnya kita sudah mengetahui apa tujuan kita dalam melakukan pencarian literatur, tentunya kita juga harus mengetahui media apa yang bisa kita gunakan atau kita bisa lakukan dalam melakukan pencarian sebuah literatur untuk referensi penelitian yang akan kita laksanakan. Nah, media yang pertama atau cara yang pertama adalah secara manual atau dengan memanfaatkan fasilitas pendidikan dan umum seperti perpustakaan. Nah, jadi langkah pertama yang bisa kita lakukan dalam mencari literatur itu adalah secara manual atau dengan mendatangi perpustakaan. Nah, secara manual ini tentunya seorang peneliti harus bisa beradaptasi di ruang perpustakaan, menggunakan katalog terlebih dahulu atau langsung menghampiri rak buku yang tentunya mungkin tidak sedikit jumlahnya, sehingga ini biasanya menyulitkan. Nah, sumber pustaka yang dapat kita peroleh melalui perpustakaan ini misalnya berupa koleksi textbook, kumpulan artikel ilmiah dan jurnal yang dibukukan dan diterbitkan, tentunya koleksi tugas akhir mahasiswa berupa skripsi, tesis, atau bahkan disertasi, dan berbagai sumber bacaan lainnya yang berbentuk buku tentunya. Nah, selanjutnya media atau cara yang kedua adalah secara semi manual atau melalui mesin cari yang disediakan oleh perpustakaan, tentunya melalui suatu komputer. Nah, selain secara manual, kita juga bisa melakukan pencarian literatur secara semi manual. Nah, secara semi manual di sini tentunya setiap perpustakaan itu akan menyediakan pangkalan data katalog yang mendaftarkan semua karya ilmiah yang dimilikinya atau yang dimiliki oleh perpustakaan tersebut. Nah, sehingga peneliti atau kita yang mencari literatur itu dapat memanfaatkan hal ini untuk menemukan judul karya ilmiah yang terkait dengan topik tertentu melalui mesin cari yang disediakan oleh perpustakaan, tentunya melalui suatu komputer, sehingga dikatakan secara semi manual. Nah, untuk selanjutnya media atau cara yang ketiga yang dapat kita lakukan dalam melakukan pencarian literatur adalah secara daring atau dengan memanfaatkan akses internet untuk mencari sumber literatur. Nah, jadi secara daring semuanya itu menjadi lebih mudah. Kenapa dikatakan lebih mudah? Karena akses internet menjadi bagian penting dan paling cepat dalam menyelesaikan masalah untuk pencarian literatur. Nah, melalui akses internet atau secara daring ini kita dapat melakukan pencarian literatur melalui aplikasi pencarian literatur seperti Google yang memiliki fitur Google Scholar. Nah, melalui Google Scholar ini tajuk tertentu dapat dengan mudah mengklasifikasi beberapa karya ilmiah, mulai dari yang paling dirujuk sampai kemiripan tajuknya itu sedikit. Tetapi di sini ada tetapinya ya. Tetapi ada yang perlu diperhatikan jika kita melakukan pencarian literatur melalui internet, khususnya Google Scholar ini, yakni terkait dengan reputasi dari artikel ilmiah yang dihasilkan. Nah, jadi walaupun sumber informasi secara mudah dapat diakses oleh mesin cari, tetapi sumber informasi yang diindeks oleh Google Scholar ini masih dikategorikan sebagai kelompok terbawah. Kenapa demikian? Karena masih bercampurnya dokumen-dokumen yang diindeks, mulai dari tingkat tertinggi sampai tingkat terbawah, atau masih bercampurnya dokumen karya ilmiah yang memiliki reputasi dan juga dokumen-dokumen lain yang asal jadi atau abal-abal, sehingga menyebabkan pengindeks ini masih dikriteriakan sebagai kelas pengindeks terbawah. Nah, lalu bagaimana kita bisa tahu kalau karya ilmiah yang mau kita rujuk itu merupakan sumber yang bereputasi? Dan jadi tentunya diperlukan keahlian tambahan seorang peneliti untuk mengenali tingkat dari setiap karya ilmiah. Ya, misalnya kita harus bisa mencari tahu dokumen-dokumen atau karya ilmiah yang sudah diindeks oleh pengindeks bereputasi seperti Scopus. Kenapa? Karena karya ilmiah itu dikatakan bereputasi apabila sudah diindeks oleh pengindeks bereputasi seperti Scopus tersebut. Nah, untuk selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui media
yang bisa kita gunakan untuk melakukan pencarian literatur, nah kita juga harus mengetahui jenis literatur yang layak untuk kita jadikan referensi. Nah, jadi dalam menjadikan literatur sebagai referensi itu tidak semua terbitan baik dalam bentuk cetakan maupun versi daring atau versi elektronik yang tersedia itu dapat digunakan begitu saja, melainkan perlu adanya kecermatan untuk memilih kondisi literatur yang layak. Kenapa? Karena kesalahan dalam penggunaan literatur akan mengganggu atau bahkan bisa saja menjadikan karya akademik yang kita tulis atau penelitian kita itu menjadi tercemar atau berkurang kualitasnya. Nah, untuk itu sejak awal perlu dilakukan seleksi sebelum menggunakan sebuah literatur. Nah, berikut ini ada beberapa jenis atau syarat yang membuat literatur itu menjadi layak untuk kita jadikan referensi. Beberapa hal berikut ini kami kutip dari artikel yang berjudul Penelusuran Literatur dalam Penulisan Artikel oleh Suwardi Ismail. Nah, hal pertama atau jenis literatur pertama yang layak untuk dijadikan referensi adalah literatur itu wajib relevan dengan kajian yang akan dilaksanakan. Nah, jadi tentunya literatur yang akan kita gunakan sebagai referensi harus sesuai dengan tema atau topik dari penelitian yang akan kita laksanakan. Nah, relevan di sini bukan berarti harus sama persis ya dengan penelitian yang akan kita lakukan, tapi masih dalam ruang lingkup yang sama. Dan membaca abstrak setiap artikel mungkin dapat berguna dalam menemukan relevansi ini. Nah, jenis literatur yang kedua adalah literatur yang memenuhi kriteria validitas maklumat atau informasi yang disajikan valid. Nah, jadi literatur yang akan kita jadikan referensi itu harus merupakan sumber informasi yang valid. Jangan sampai kita menggunakan sumber informasi yang tidak valid ya. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah informasi atau hasil kajian tertentu yang akan kita jadikan literatur, sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu dengan temuan yang lain. Kenapa? Karena tentunya tidak ada temuan yang spektakuler atau satu-satunya di dunia. Jadi jika kita sudah menemukan literatur yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan, sebaiknya literaturnya dikonfirmasi terlebih dahulu dengan temuan yang lain untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan valid. Selain itu, untuk memenuhi validitas referensi ini, maka sumbernya juga harus terpercaya. Nah, selanjutnya jenis literatur yang ketiga yang layak untuk dijadikan referensi adalah yang memenuhi unsur kredibilitas atau literatur merupakan informasi yang kredibel. Nah, jadi literatur yang akan kita jadikan referensi itu idealnya merupakan informasi yang kredibel atau berasal dari tangan pertama atau yang biasa disebut dengan sumber primer. Kenapa tidak sumber sekunder? Karena sebuah data yang sifatnya sekunder itu memungkinkan terjadinya kesalahan dalam rujuk sehingga tidak dapat diandalkan. Ada kemungkinan sitiran yang keliru jika hanya tersedia pada sumber yang kedua atau sumber sekunder ini saja. Nah, jika ini salah kan tentunya apa yang dirujuk oleh penulis melalui sumber kedua ini atau melalui sumber sekunder ini kan akan ikut salah juga. Nah, selain alasan tersebut, sumber-sumber primer kan tentunya juga sudah melalui proses review terlebih dahulu, baik secara internal maupun eksternal sebelum diterbitkan, sehingga layak untuk dijadikan referensi penelitian kita. Nah, untuk sumber-sumber sekunder seperti Wikipedia dan blog itu dapat digunakan, tapi hanya sebagai informasi awal yang memandu kita untuk penelusuran yang lebih luas. Tapi untuk dirujuk dalam karya ilmiah yang kita tulis, maka itu tidak dapat digunakan karena berkaitan dengan keterpenuhan unsur yang berkenaan dengan kredibilitas tadi. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan sumber primer dan juga sumber sekunder, nanti akan lebih dijelaskan oleh teman saya di slide selanjutnya. Nah, untuk jenis literatur keempat yang layak untuk dijadikan referensi adalah literatur yang mutakhir atau yang terbaru. Kemutahiran referensi atau semakin baru sebuah rujukan akan semakin bagus. Nah, jadi semakin mutakhir sebuah literatur yang akan dijadikan referensi itu akan semakin bagus. Kenapa? Karena hal ini akan menjadi penanda bahwa analisis yang dituliskan merupakan kajian terkini. Selain itu, hal tersebut tentunya juga menunjukkan bahwa karya ilmiah yang kita tulis itu mengikuti perkembangan keilmuan, sehingga tidak lagi menggunakan data-data lama, bahkan sudah usang dan tidak lagi layak untuk dijadikan referensi penelitian. Nah, untuk materi selanjutnya ini nanti akan disampaikan oleh teman saya. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Niyadi Widya Mahesa.
NPM-nya 17133/2083. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber literatur primer. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan literatur primer itu? Nah, literatur primer merupakan hasil asli dari penelitian atau data mentah tanpa interpretasi maupun pernyataan yang disajikan sebagai opini resmi. Sumber primer selalu menjadi sumber yang memiliki informasi paling lengkap dan akurat karena informasinya belum disaring atau disajikan oleh pihak kedua. Jadi, literatur primer itu merupakan literatur yang dibuat dari hasil penelitian yang mana hasilnya itu belum pernah diterbitkan sebelumnya atau sifatnya itu orisinil. Dan literatur primer ini biasanya berisi segala macam gagasan ataupun teori-teori baru. Nah, adapun ciri-ciri literatur primer itu seperti pertama itu bersumber dari tangan pertama. Jelas ya, karena bersumber dari tangan pertama itu sifatnya itu orisinil, yang artinya tanpa terdapat perubahan serta modifikasi apapun. Yang kedua itu merupakan bukti pendaftaran sebuah invensi baru atau juga penerapan baru maupun gagasan-gagasan baru. Seperti contohnya itu seperti paten gitu. Terus yang ketiga itu biasanya literatur primer itu digunakan untuk memperoleh gelar kesarjanaannya di perguruan tinggi seperti tesis maupun disertasi. Baik, selanjutnya, nah, contoh sumber literatur primer. Yang pertama itu laporan penelitian. Jadi laporan penelitian itu yaitu laporan mengenai penelitian atau pengembangan yang dilakukan oleh para ilmuwan, baik para ilmuwan perorangan dan juga lembaga penelitian seperti perusahaan swasta atau pemerintah. Yang kedua itu ada paten. Paten itu adalah bukti pendaftaran sebuah penemuan baru atau penerapan baru sebuah alat atau ide baru. Mengapa sih paten itu sebagai contoh sumber literatur primer? Karena paten itu merupakan bukti pendaftaran sebuah invensi baru atau penerapan baru, sebuah gagasan ataupun penjelasan sebuah alat baru. Terus yang ketiga itu ada skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, skripsi, tesis, dan disertasi ini contoh sumber literatur primer untuk memperoleh gelar kesarjanaannya di perguruan tinggi. Jadi, contoh skripsi, tesis, disertasi ini merupakan dokumen primer karena merupakan hasil penelitian asli yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dan isinya pun dapat merupakan temuan baru, teori baru, dan penerapan sebuah teori. Terus yang keempat itu ada proceeding. Proceeding itu merupakan kumpulan kertas kerja atau makalah yang digunakan dalam konferensi dan simposium, seminar atau penemuan sejenis pada tingkat nasional maupun internasional. Terus yang kelima itu ada perundang-undangan, yaitu segala produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Yang mengeluarkannya tergantung dari jenis-jenis perundang-undangan tersebut. Nah, perundang-undangan ini merupakan contoh sumber literatur primer karena dokumen yang dihasilkan itu dari badan yang terkait. Terus ada dokumen primer internal, dan yang terakhir itu ada majalah ilmiah. Jadi majalah ilmiah ini berguna untuk memberikan informasi penelitian yang sedang berkembang, yang berisikan hasil penelitian terapan dan hasil penelitian dasar. Baik teman-teman, selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh Mbak Yeni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Durani Laksono, NPM 17133/2035. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai sumber literatur sekunder. Nah, apa sih literatur sekunder? Literatur atau sumber sekunder itu merupakan interpretasi dari sumber primer. Dengan kata lain, literatur sekunder itu adalah dokumen yang berisi informasi mengenai dokumen primer atau dokumen bibliografi mengenai dokumen primer.
Nah, literatur sekunder ini tuh biasanya berisi mengenai teori-teori yang sudah ditemukan sebelumnya, serta cenderung tidak menampilkan temuan-temuan baru. Nah, literatur sekunder itu mempunyai beberapa ciri-ciri. Nah, ciri yang pertama itu informasi. Informasinya itu telah ditafsirkan atau juga dimodifikasi dari sumber primer. Nah, ciri yang kedua, literatur sekunder ini tuh tidak bersumber dari tangan pertama, berbeda dengan literatur primer. Nah, ciri yang ketiga, dokumen yang berisi informasi terkait isi dokumen primer namun disajikan dalam bentuk yang mudah digunakan dan juga cepat ditemu balik bagi para pembacanya. Nah, selanjutnya contoh sumber literatur sekunder. Nah, contoh yang pertama itu adalah ensiklopedia. Nah, ensiklopedia ini itu adalah sebuah dokumen atau penjelasan yang memuat informasi mengenai sebuah cabang ilmu pengetahuan pada satu subjek saja. Nah, ensiklopedia itu menampung semua topik tentang peristiwa atau fakta. Nah, ensiklopedia sendiri ini tuh hampir dapat menjawab semua pertanyaan mengenai apa, siapa, bagaimana, dan di mana peristiwa itu terjadi, kecuali ya hal-hal yang bersifat aktual atau muktakhir yang belum sempat terekam. Nah, kegunaan ensiklopedia sendiri ini tuh untuk memberikan informasi atas pertanyaan-pertanyaan tentang fakta yang biasanya bersifat sederhana dan menyediakan sumber berbagai latar belakang informasi baik para ahli maupun orang awam, serta menyajikan pengetahuan atau informasi agar mudah dimengerti dan dipahami. Nah, contoh yang kedua adalah buku panduan. Nah, buku panduan ini tuh adalah buku yang berisi data yang disusun untuk memudahkan pemakai dalam berbagai bidang. Nah, buku panduan ini tuh bervariasi dalam berbagai subjek, struktur, dan ukuran besarnya. Buku panduan sendiri itu tuh berguna untuk mengetahui secara teknis tentang suatu bidang yang ingin diketahui dan dibahas secara jelas, serta memberikan langkah-langkah strategis dalam pengambilan keputusan. Nah, contoh yang ketiga adalah kamus. Nah, kamus ini tuh adalah buku yang berisi kata dan penjelasannya. Nah, tujuan dari kamus sendiri ini tuh memberi definisi sederhana mengenai berbagai istilah yang sering digunakan. Kamus itu memuat beragam informasi tentang kata dengan segala aspek yang berhubungan dengan kata, mulai dari ejaan, jenis kata, arti kata, contoh penggunaan kata, sampai sejarah penggunaan kata itu sendiri. Nah, contoh yang keempat adalah bibliografi. Nah, bibliografi ini tuh merupakan daftar artikel majalah atau bibliografi. Ini tuh disusun menurut abjad pengarang, judul, subjek, kronologis maupun sistem klasifikasi tertentu. Nah, kegunaan bibliografi sendiri ini tuh untuk membantu menelusur atau mencari sebuah subjek untuk memberikan panduan mengenai publikasi dalam bidang masing-masing. Nah, contoh yang kelima itu ada indeks. Nah, indeks ini tuh adalah daftar istilah yang disusun berdasarkan urutan abjad atau dengan sistem tertentu dan disertai keterangan yang menunjukkan tempat istilah tersebut berada. Nah, istilah-istilah yang dimaksud ini itu adalah topik-topik, informasi atau yang mewakili seperti judul buku, judul artikel majalah dan surat kabar, judul tulisan ilmiah, dan judul-judul karangan tertentu yang berada dalam buku. Nah, contoh yang keenam ada abstrak. Nah, abstrak ini itu merupakan perluasan daripada indeks yang berisi ringkasan isi atau sari karangan dari karya tulis yang diindeks yang sering terbatas pada subjek tertentu. Nah, abstrak ini tuh mirip seperti indeks, tetapi abstrak ini tuh dilengkapi dengan ringkasan atau isi artikel tuh yang bersangkutan. Nah, kegunaan abstrak sendiri ini tuh untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil riset sehingga para peneliti itu dapat memperoleh keterangan dalam melaksanakan riset dan mempublikasikan hasilnya. Nah, contoh yang ketujuh ada sumber biografi. Nah, sumber biografi ini tuh merupakan buku acuan yang berisi informasi mengenai nama, tanggal lahir, sampai dengan tanggal kematian. Terus ada kualifikasi, kedudukan kegiatan, terus ada hobi, alamat, dan riwayat hidup lainnya dari orang-orang terkenal yang disusun secara sistematis. Nah, biografi sendiri ini tuh berguna memberikan informasi tentang riwayat tokoh-tokoh yang mempunyai jasa dalam bidang pendidikan atau telah mengukir sejarah pada masanya. Nah, contoh yang terakhir tuh ada almanak. Nah, almanak ini tuh adalah suatu publikasi tertentu yang memuat bermacam ragam keterangan fakta, antara lain itu data tentang statistik, ramalan cuaca, perorangan, bidang subjek terbatas, dan berbagai peristiwa lainnya di suatu tempat tertentu. Nah, alamat ini sendiri itu mempunyai ciri-ciri lain.
yang memuat tentang data muktahir, mampu mendeteksi kecenderungan proses sosial, bisa dimanfaatkan sebagai indeks informal, terus juga memuat fakta ringkasan dan berbagai peristiwa lainnya yang dianggap penting untuk diketahui. Nah, selain itu tuh ada almanak umum yang memuat segala macam informasi secara umum tanpa dibatasi ruang lingkup bidang ilmunya. Ada juga almanak khusus yang hanya memuat berbagai peristiwa dalam satu bidang secara terbatas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.